Apa sih hal-hal penting yang sebaiknya kamu dengar di bulan ini, teman-teman ya? Apa ya? Sebagai pengingat kita nih, teman-teman ya, reminder supaya jadi pribadi yang menuju ke arah yang jauh lebih baik ya, kita saling mengingatkan. Kalau misalkan ya pikiran-pikiran kalian agak ya nyeleneh gitu kan ya, udah yang namanya down, yang namanya depres ya atau sebagainya, teman-teman ya, nyeleneh gitulah ya, siapa tahu ya, semoga readingan ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang mendengarkan, pas lewat, pas kalian butuhkan, pas kalian denger ya, dan bisa diingat. Dan semoga pikiran yang macam-macam tadi ya bisa cuman satu macam aja, yaitu ya bangkit dari keterpurukannya kamu ya. Oke, teman-teman Cancer dimanapun kalian berada. Nah, yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia boleh ya, silahkan kalian menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Cuman kunci berlaku. Dan juga buat kalian semua yang pingin banget kehidupan yang jauh lebih baik tapi masih bingung caranya kayak gimana ya, masih belum afford untuk apa-apa juga, kalian wajib banget subscribe di channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Di sana ada audio sound therapy yang aku udah upload ya buat teman-teman semua yang kepingin banget perubahan kehidupan ke arah yang jauh lebih baik itu ke finansialnya kalian, koneksinya dengan orang lain ya, hubungan dengan orang lain ya, ataupun hubungan kalian dengan diri sendiri, hubungan kalian dengan semesta ini ya, seperti itu. Jadi ada macam-macam banget, kalau dijelasin di sini ntar kepanjangan ya. Ini aja udah ya, seperti itu. Oke, teman-teman Cancer ya, still in the channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for subscribe, like, and giving a positive comment, so I will reply with a beautiful word for you. Alright ya, buat teman-teman Cancer, kita lihat seperti apa. Kita lihat ya, untuk 5 hal penting yang butuh kamu dengar. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 hal penting ya. Kita akan lihat terlebih dahulu untuk yang pertama. Wis, ada reassurance of the golden light. Ini tentang apa sih? Bulan ini ya, teman-teman, kita diingetin buat apa ya, kayak segala sesuatu itu walaupun kelihatannya nggak ada harapan, walaupun segala sesuatu kayak mentok di ujung jalan ya, membuat kamu kayak putus asa, nggak bisa apa-apa, merasa nggak berdaya ya, even di saat-saat seperti ini segala sesuatunya tetap akan baik-baik saja ya, seperti itu. Semesta tuh membantu kita dengan caranya, nyanyi besar ya teman-teman ya, menyelesaikan banyak hal, kejadian-kejadian, perkara-perkara yang mungkin kita anggapnya itu sulit banget, nggak ada harapan ya, udahlah ya, dead end lah gitu ya, kalau bisa jalannya tuh udah nggak ada, putus lah di depan gitu ya. Tapi kalau kamu sebenarnya mau lihat dengan jeli ya, ini akan muncul yang namanya pertanda-pertanda atau petunjuk-petunjuk yang jelas, yang bakalan membawa kita melangkah ya menuju ke solusi-solusi yang akhirnya solusi tersebut itu bisa kita ambil ya, kita bisa selesaikan satu persatu masalah-masalah tersebut dengan ringan ya. Jadi ada kalanya sebagai seorang manusia kita pasti ya, kalau misalkan digempur terus-terusan ya sama masalah kayak bertubi-tubi gitu ya, habis ini nih kayak nggak kelar-kelar aja gitu ya, kayak nggak kunjung kelar gitu ya, satu persatu sampai kita udah lupa ya masalah yang mana nih gitu kan. Ya, berasa banget harus berjuang sendiri, lelah sendiri ya, merasa dilupakan sama sana sini, dan harus yang namanya segala sesuatu hal ya diselesain ya, beban sendiri ya, nggak dibantu pula gitu. Tapi kita diingetin loh ya, bahwa sebenarnya kalau kita mau berbesar hati gitu ya, mengakui ya teman-teman, bahwa di saat kita terpuruk, jatuh dan sebagainya itu alam semesta selalu membantu kita lewat orang-orang yang mungkin kita nggak sangka-sangka gitu kan ya, lewat mungkin orang-orang yang kita bahkan nggak suka atau kita nggak prediksi gitu ya, dia mau bantu, akhirnya mau dibantu. Jadi kayak di pinggir jurang tapi selalu terselamatkan ya. Kalau misalkan kamu mau jernih teman-teman ya, pasti ceritanya itu seperti itu. Nah, ini kamu diingetin banget ya untuk percaya, sabar, punya keyakinan, punya keberanian, karena ketika semesta memiliki kehendak itu pasti ada maknanya teman-teman ya, pasti ada maknanya. Nggak mungkin ya
Nggak mungkin yang namanya manusia itu akan diberikan beban ya yang di luar dari kekuatannya dia, itu nggak mungkin. Jadi ya ayo yakin, percaya, sabar, punya keyakinan, punya keberanian teman-teman ya, seperti itu. Dan minta bantuan, kalau capek minta bantuan, jangan semuanya dikerjain sendiri ya, padahal udah yang namanya kayak white flag gitu ya. Seperti itu, oke? Ya, ini yang pertama ya. Hana, you think that I shouldn't. Kayak white flag ya. Seperti itu. Lalu ada past life activation ya. Apapun yang terjadi ya di kehidupan sekarang ini berhubungan gak sih dengan masa lalunya kita, ya pastilah ya. Ini yang terjadi sekarang adalah hasil dari pilihan kita di masa lalu, hasil perbuatan kita di masa lalu ya. Dan apapun yang terjadi di masa depan kita, itu adalah hasil dari apa yang akan kita lakukan pada saat ini, perbuatannya kita saat ini ya. Jadi teman-teman, kalau kita membahas tentang masa lalu, masa lampau ya, past life ini ya. Jadi gini, ada orang yang dia adalah orang di masa lampau aku yang sekarang aku ketemu lagi, dan aku tuh seperti punya perasaan dan aku dan bla 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 bla, seperti itu banget itu. Padahal kamunya udah punya istri, padahal kamunya udah punya suami, terus kamu bilang begitu gitu ya. Masa lampau adalah masa lampau teman-teman. Kalaupun itu masih belum selesai di masa lampau dan masih terbawa sekarang, yang diselesaikan adalah masalahnya, bukan membawa orangnya gitu loh ya. Jadi jangan jadikan masa lampau itu sebagai suatu alasan untuk kamu menjalin cinta lagi ya dengan masa lampaunya kamu itu ya. Ya. Jadi yang lalu tuh ya udah berlalu ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan ya, in other side, di sisi yang lain, kita bicara tentang masa lampau yang mempengaruhi kehidupan kita sekarang ini. Kalau kamu ya punya masalah-masalah yang berkaitan dengan, Kak, kenapa ya finansial aku tuh gak naik-naik, padahal aku tuh udah berusaha setengah mati gitu kan, sampai mati-matian, udah gak setengah mati lagi, sampai mati juga gitu kan ya, luar biasa. Tapi kenapa ya kok aku selalu jatuh di ini yang sama, dan apa. Kalian pernah rilis gak? Rilis untuk terapi diri gitu ya. Kalau belum pernah, kalian kalau masih belum afford ke seorang terapis yang mumpuni ya, ke channel yang ketiga ya, Oracle Card Indonesia ya, itu ada yang untuk trauma. Yang untuk trauma ada, kalian ikuti terus menerus ya sampai nanti ada pemicu ya. Kalian cari deh akar masalah apa gitu kan, dan rilis itu teman-teman ya. Rilisnya bagaimana caranya itu bakal aku pernah bawain deh ya. Kalian coba lihat di video-video yang sebelumnya ya. Jadi di channel yang ketiga ya, coba kalian lihat. Dan kadang-kadang saya memberikan juga beserta dengan afirmasinya. Jadi dilihat ya teman-teman ya di sana ya, siapa tahu bisa membantu kalian dan bisa ngeberesin gitu kan ya, segala bentuk perasaan kurang nyaman yang terjadi pada masa tersebut ya. Jadi kalau misalkan kamu mau itu selesai ya, ke kehidupan kamu yang sekarang ini kamu bawa hal-hal yang baik ya, kamu mau bahagia ya, lepaskan ketidakbahagiaan kamu di masa-masa lampau tersebut. Demikian juga ya, kalau misalkan dulu ya sampai sekarang kamu, kenapa sih aku tuh jadi manusia gampang marah, gampang emosi, gampang apa dan sebagainya, kebawa dari masa lampaunya kamu ya. Itulah yang diselesaikan teman-teman ya. Selesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di masa lampau dan itu gak bawa kebaikan buat kamu ya, selesaikan ya sekarang. Oke, ini adalah yang kedua ya. Sekarang adalah yang ketiga, kita lihat. Yang ketiga ini bulan yang tepat banget buat kamu itu upgrade skill, upgrade ilmu pengetahuannya kamu teman-teman ya. Terutama alam semesta ini udah ngelihat banget kamu tuh dikasih talenta yang luar biasa sebenarnya. Tinggal kamu mau gak membangkitkan kreativitas, talentanya kamu, potensi-potensi dalam dirinya kamu ya emang udah ada gitu loh. Udah dikasih sama alam semesta ini ya. Ini bisa dipakai untuk sarana perubahan ke arah yang jauh lebih baik ya. Jadi kamu gak perlu ngeremehin diri sendiri. Enggak kak, aku gak punya potensi apa-apa, aku tuh gak bisa apa-apa, aku bahkan gak bla 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 bla. Karena kamu gak mau mencari itu gitu yang ada di dalam. Kamu cenderung sibuk untuk mencari di luar ya. Yang di dalam ini nggak keolah, akhirnya olah dulu yang di dalam ya. Apa sih yang kamu suka?
nggak usah ragu sama diri kamu sendiri, belajar percaya sama diri kamu sendiri ya. Even kalau misalkan ternyata keunikannya kamu adalah masak, ya even kamu adalah seorang laki-laki dan sebagainya, ya masaklah gitu loh, hasilkan karya yang luar biasa ya, kontribusikan gitu kan masakannya kamu untuk menjadikan suatu biar rame ya. Mungkin ada cara-cara yang ajaib ya supaya jauh lebih sehat. Gimana caranya ya? Keluar dari masa-masa terburuknya kamu, ayo hasilkan karyanya kamu ya, sabar teman-teman. Ayo cari, gali apa sih ya yang bisa terus kamu kembangkan. Imajinasikan ya jadi karya yang luar biasa. Kalaupun ada orang yang memandang kamu sebelah mata, ya sudah biarin aja ya. Yang tahu diri kamu adalah diri kamu sendiri. Percaya ya, karena kamu itu mampu dan punya kapasitas ya, jadi seperti itu. Oke ya teman-teman, ini adalah yang ketiga ya. Lalu kita lihat untuk yang keempat. Yang keempat ada Seven Ray of Ritual Order and Ceremony. Ini tentang ini ya, perjalanan spiritual yang bisa dilakukan. Perjalanan spiritual itu adalah perjalanan ke dalam diri ya teman-teman ya, perjalanan mengenal diri ya, seperti itu. Jadi bukan yang kayak kamu diam aja terus kamu meditasi terus kamu nggak makan apa-apa gitu ya, nggak juga ya teman-teman ya, nggak seperti itu ya. Perjalanan mengenal diri, perjalanan untuk masuk ke dalam diri, perjalanan untuk kenal diri kamu itu seperti apa, tujuannya hidup kamu apa, tujuan dilahirkan apa, dan macam-macam sebagainya. Jadi spiritual bukan berkaitan dengan hal-hal mistis, magis dan sebagainya ya, tidak ya, tetapi untuk memperbaiki diri ke arah yang jauh lebih baik ya. Senyamannya kamu teman-teman yang mau belajar dengan cara apa, yang penting belajarnya ke arah yang benar ya. Seperti langkah demi langkah aja, nggak usah terlalu terburu-buru ya. Ntar euforia gitu kan, euforia wis tahun berapa tuh ya, bener-bener euforia kesadaran diri, wah ya semua. Ntar tahun berapa euforia kesehatan, wah ya apalagi wis ya. Yang penting pelan tapi pasti ya, dan konsisten. Kembangkan diri, melangkah ke arah yang jauh lebih baik, lepaskan hal-hal yang lama sudah berlalu, terima hal-hal baru dalam hidup ya, seperti itu. Jadi ya pelan-pelan, step by step, dan ini nggak gampang teman-teman ya. Jadi makanya nggak usah euforia yang sekarang wah ya, besoknya wis kayak kempes gitu, jangan. Biasa aja, pelan-pelan ya, yang penting pasti, pelan-pelan tapi pasti, daripada buru-buru abis itu udah ya. Nah, seperti itu ya. Lalu yang kelima, kita lihat yang kelima. Oke, masa-masa sulit, masa-masa susah, masa-masa yang luar biasa itu pasti setiap orang ngalamin gitu kan ya. Baik aku pernah ngalamin, kamu pun juga pernah ngalamin teman-teman ya. Baik secara pikiran diodak-aduk gitu kan, dari secara fisik wah hancur lebur gitu, atau secara jiwa ya. Itu dia. Kadang-kadang kita perlu diingatkan buat balancing ya, menyeimbangkan, mengharmonikan diri teman-teman ya, menyelaraskan lah ya tubuh pikirannya kita, tubuh fisiknya kita, tubuh jiwanya kita ya, seperti itu. Masuk ke dalam diri nih teman-teman, bulan ini diingetin buat berdekatan dengan Sang Pencipta dengan alam semesta ini ya. Konflik-konflik mungkin terjadi ya, ada. Tetapi kalau misalkan konflik ini pada akhirnya membawa kamu kurang realistis teman-teman ya, dan akhirnya jadi kayak terjebak di ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri, sehingga mengakibatkan kamu kurang bijak ya, akhirnya kamu jadi negative think, negative feel ya, jatuh terpuruk. Nah ini ayo, ini diingetin nih ya, apapun situasi dan kondisinya kamu, ayo seimbangkan, selaraskan ya, deketin lagi sama alam semesta ini, deketin lagi diri kamu dengan diri kamu sendiri ya. Grounding ya, grounding bisa ya membersihkan diri ya, dari pikiran-pikiran yang kurang baik, dari perasaan-perasaan yang kurang baik juga teman-teman, dari niat-niat yang kurang baik ya, seperti itu. Oke ya, ini adalah 5 hal yang perlu kamu dengar di bulan ini ya, di bulan Juli ini. Semoga ini bisa jadi semangat buat kalian semua untuk menuju ke arah yang jauh lebih baik pastinya teman-teman ya. Oke, kita jumpa lagi next month, bulan depan, dengan tema yang sama ya. Tetapi semoga hal yang didengarkan jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Oke ya, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day, bye bye.